Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiwati STMT. Saya merupakan salah satu dosen teknik industri di Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam program sertifikasi dosen, yakni dokumen pernyataan diri dalam untuk uji kerja dan perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ambil dari program teknik industri, yakni mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa dengan kode mata kuliah KPI 120. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan berada di semester 4. Materi yang saya sampaikan ini akan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Adapun CPL pada mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada CPL pertama, yaitu sikap, mahasiswa diharapkan menunjukkan sikap bertanggung jawab pada pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian mahasiswa juga mampu memiliki pengetahuan tentang metode penyelesaian masalah di bidang industri. Dan CPL ketiga menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terbuka. Bahkan pada CPL keempat, keterampilan khusus, yakni mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Pada materi mata kuliah ini, topik yang akan dibahas mengenai tentang metode yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian produksi, khususnya di bidang manufaktur, yakni terdiri dari metode ramalan, perencanaan agregat, pembuatan jadwal produksi, perencanaan kebutuhan material atau material requirement planning, analisis persediaan menggunakan POQ atau pengumpul quantity, line balancing, penjadwalan mesin, dan lain-lain. Dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu menguasai pengetahuan tentang perencanaan dan pengendalian produksi serta urutan pekerjaan. Kemudian mahasiswa juga mampu menganalisis menggunakan metode pada perencanaan dan pengendalian produksi, dan mahasiswa mampu menganalisis menggunakan metode pada perencanaan dan pengendalian produksi di bidang manufaktur. Pertemuan mata kuliah ini dibagi menjadi 16 pertemuan, di mana terdiri dari 14 pertemuan tatap muka dan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Dan perkuliahan ini juga dilakukan menggunakan metode tatap muka secara hibrid maupun e-learning dengan memanfaatkan teknologi ramah di kampus untuk memaksimalkan partisipasi dan diskusi mahasiswa. Pada pertemuan pertama untuk mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi, topik bahasan tentang introduksi secara umum tentang perencanaan dan pengendalian produksi di industri manufaktur. Pada pertemuan kedua, topik bahasan tentang peramalan, dilanjutkan pada pertemuan ketiga tentang peramalan secara kuantitatif. Pada pertemuan keempat, topik bahasan tentang peranan serta pengertian dari perencanaan agregat. Di topik bahasan kelima itu tentang kelanjutan dari perencanaan agregat. Pada pertemuan keenam tentang perencanaan bis agregat. Pertemuan ketujuh pembahasan tentang MLP baik MLP 1 maupun MLP 2 yang meliputi material requirement planning, adjustment planning, dan tambahan. Lanjutkan pada pertemuan ke-8 untuk ujian tengah semester, pertemuan ke-9 tentang sistem persediaan bahan baku menggunakan metode EOQ, metode quantity, dan metode EDC. Di pertemuan ke-10, topik pembahasan tentang kegiatan persediaan menggunakan model RMQ dan EPQ. Pertemuan ke-11 tentang shift scheduling. Pertemuan ke-12 pembahasan tentang work pattern
Di pertemuan ke-13 sampai pertemuan ke-14 tentang penjadwalan untuk mesin ada satu proses. Di pertemuan ke-15 topik bahasan tentang enterprise requirement system, dan di pertemuan terakhir adalah ujian akhir semester. Bobot penilaian pada mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi terdiri dari 4 kriteria, yaitu tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana bobot 40% dan bobot tugas 20% untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester 32%. Demikianlah informasi yang saya sampaikan terkait mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi pada Prodi Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa, dan berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya di pertemuan hari ini di mata kuliah perencanaan dan produksi. Di hari ini kita masih pertemuan kedua, di mana topik bahasannya ini tentang peramal. Oke, sebelum kita mulai untuk kuliah hari ini, saya mau komentar sebenarnya terkait pertemuan di minggu kemarin terkait dengan sebenarnya apa sih perencanaan dan pengendalian produksi, dan kenapa kita sebagai seorang engineer dalam artian misalkan ini nanti kan menjadi lulusan teknik industri ya, sebagai seorang engineer kenapa harus belajar perencanaan dan pengendalian? Kita di sini akan mencoba memaksimalkan semua resource yang ada. Ya, benar ya, resource. Karena orang teknik industri itu hubungannya banyak dengan departemen apa aja. Biasanya marketing, ya. Terus bagian beli-belian, ya. Bagian pembelian, kemudian ternyata ada hubungannya juga loh dengan HRD, ya kan? Bagi industri, ada hubungannya dengan accounting. Nah, tujuan kita di sini sebagai seorang engineer mempelajari ilmu perencanaan dan pengendalian produksi adalah kita bisa memaksimalkan input ya, atau resource yang ada. Tapi hasilnya bagaimana? Hasilnya tetap optimal. Nah, makanya di teknik industri teman-teman akan belajar banyak ilmu ya, yang banyak mungkin ekonominya dapat, engineersnya dapat, memastikan dari resource yang ada ini bisa dioptimalkan untuk menghasilkan output yang maksimal ya. Tapi ada syaratnya, ya, efektif dan terkait pertemuan kedua ini. Kenapa sih peramalannya? Kenapa peramalan? Ada yang pernah meramal sebelumnya? Angkat-angkat. Atau tukang ramal, atau menjadi tukang ramal? Ada? Enggak ya? Ternyata kita belajar meramal juga loh ya di teknik industri. Bu, saya mau tahu jodoh saya, nggak boleh kalau itu meramal itu apa? Ya, tapi di sini kita bisa meramal secara empiris gitu ya. Kita akan mencoba memprediksi. Nah, tujuan kita mempelajari materi forecasting ini adalah kita belajar memprediksi. Apa aja sih Bu yang bisa diprediksi? Apa sih kira-kira? Ada yang pernah di industri, kerja di industri, atau mungkin kenal ya di industri? Pernah terpikir nggak sih bagaimana cara mereka membuat suatu barang, berapa jumlahnya? Ya, anggap aja karena kita sekarang itu kan merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, pasti banyak perusahaan yang juga ekonomi, otomotif gitu ya.
pernah mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman adalah kenapa sih PT ini dia memproduksi motor setahun itu misalnya 60.000, setahun misalnya 100.000, memproduksi unit mobil sekian ratus juta gitu ya. Kenapa? Gitu. Berarti kan sebenarnya ada yang mau nih, gitu. Ada yang membutuhkan. Tapi seberapa besar unit itu diperlukan, seberapa tinggi permintaan dari pasar. Nah, teman-teman kan pastinya juga sudah belajar ilmu ekonomi ya, ada hukum permintaan dan penawar. Ini ada realitinya. Nah, peramalan atau forecasting di sini digunakan untuk menduga atau menaksir tentang kebutuhan di masa depan. Jadi kalau si A tadi, perusahaan si A tadi, dia akan memproduksi misalnya dalam 1 tahun itu memproduksi 200 juta unit kendaraan, namanya merek A. Gitu. Dia tentunya harus nyiapin dong, nyiapin apa? Ya nggak sih, anggap aja untuk 1 kendaraan, 1 unit mobil, itu butuh ban berapa? Yakin Pak? 5 ya, ada cadangannya kan? 5. Salah 1 unit mobil butuh ban 5. Kemudian butuh rangkaian berapa? Anggap aja rangkaian besarnya itu 1 gitu. Terus joknya berapa gitu ya? Anggap aja yang berapa? 6 seat misalnya ya. Nah, misalnya si perusahaan ini dia akan memproduksi 60.000 per tahun. Artinya dia akan butuh banyak 60.000 kali 8 gitu ya kan? Konversi ya, rangkanya berapa, joknya berapa gitu. Nah, kalau si perusahaan A ini dia sudah bisa meramalkan kebutuhannya 60.000 ini, dia akan bisa menghitung total kebutuhan materialnya atau raw material. Kita sebutnya kalau di industri biasanya itu RM ya, raw material. Ini akan dihitung begini nih, gitu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu juga nggak langsung bikin semuanya di situ, ya. Contoh si perusahaan A yang rakit kendaraan mobil, gitu. Dia nggak bikin barnya di situ, dia nggak bikin rangkanya di situ, joknya juga nggak bikin di situ. Artinya ini kebutuhan ini akan dilempar mana? Lempar mana? Perusahaan lain yang dimana posisinya sebagai supplier, ya nggak? Ya. Si A, suppliernya ada 3 ya, Bapak Jaya, suppliernya ada 3. Begitu awal tahun dia akan bagi ini loh kebutuhan kita 5 ban kali sekian, rangkanya sekian, joknya 6 kali. Jadi ini peramalan atau forecasting ini untuk menduga atau menaksir pada kebutuhan di masa depan. Kenapa sih Bu kita nggak ini sih deh? Ya udah, kalau misalnya ada pesanan, kayak teman-teman ini misalnya mau beli motor gitu ke showroom gitu ya, saya mau beli motor atau beli mobil sekarang, nggak bisa Bu, kita bikin dulu gitu. Bikinnya berapa lama? Kalau misalnya nungguin ini di stamping rangkaian, nungguin bikin ban, nungguin bikin jok, bisa-bisa 3 bulan Bu. Lah, saya nggak bisa dong gitu. Ya nggak sih? Kadang-kadang perusahaan itu dia harus keep stock atau apa namanya, menjaga stok barangnya untuk agar dia bisa memberikan servis terbaik ke customer. Saya butuh bulan ini mobil unit ini sekian, itu ada. Gitu. Masalah yang berarti kan harus tarik mundur tuh. Gitu. Anggap aja lead time untuk sudah ini ya, sudah familiar dengan bahasa lead time. Lead time. Lead time adalah masa penyediaan barang dari order itu kita terima sampai barang itu deliver ke
custom, ini ditanya. Kita harus memastikan bahwa kadang-kadang ya itu mungkin untuk bikin ban ini rubbernya tuh nggak ada di Indonesia, kita nggak tahu ya. Mungkin kita bisa mungkin rubbernya ada di luar negeri, misalnya di Jepang. Di Jepang itu harus diproses 3 bulan. Nah, kalau diproses 3 bulan, sedangkan pembuatan bannya ini anggap aja 2 hari, tapi proses pembelian bannya itu kan 3 bulan. Untuk kebutuhan sekarang di bulan Juli itu harus sudah diketahui Juli, Mei, mundur dong, Juni, Mei sama April. Nah, jadi supplier untuk ban itu harus sudah menerima forecast di bulan April. Gitu. Karena apa ya, dia beli materialnya ini materialnya, semuanya materialnya ada di Indonesia. Gitu. Ya harus 3 bulan. Itu yang agak tricky-nya. Nah, itu kalau peramalan itu misalnya diaplikasikan di industri, di mana industrinya itu B2B, ya, bisnis tuh bisnis antara customer dengan consumer. Bagaimana dengan industri yang sifatnya itu MTS atau dia bisa bikin barang untuk goods, contohnya bikin apakah perusahaan minyak goreng ini harus B2B, dia harus nungguin toko apa sih namanya ya, toko apa tuh namanya, retail ya, retail mirip toko, bisa jadi enggak, bisa jadi dia enggak membutuhkan. Tapi apa yang dia butuhkan? Nih, juga apa? Penduduk, ya, semakin tinggi jumlah penduduk, berarti kebutuhan akan minyak goreng akan semakin tinggi, ya nggak? Aja ini kebutuhan di tahun 2005 dibandingkan dengan tahun sekarang 2025, ya, hari ini jumlah penduduknya sudah ya, kebutuhan akan minyak goreng juga berubah dong ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang sistemnya kayak tadi nih, itu stok, dia akan mempertimbangkan dari sisi itu. Dia akan menghitung. Jadi ngeramalnya perusahaan itu nggak ngeramal ke paranormal gitu ya. Ngeramalnya pakai ini, pakai data. Berapa sih jumlah penduduk Indonesia gitu kan? Bedanya yang konsumsi minyak goreng itu kayak penduduk yang umurnya misalnya di atas 5 tahun, tapi ini bayi di bawah balita di bawah 5 tahun udah goreng nih masih tukus-tukus ya gitu. Bisa di-split seperti itu. Berapa sih dibuat range-nya penduduk yang usianya misalnya di atas 5 tahun sampai masa usia gitu ya. Contoh lain misalnya perusahaan diapers, ya, Pampers, nah pasti dia yang dibutuhkan juga jumlah penduduk, balikannya berapa, gitu. Gitu ya. Jadi ternyata forecasting itu atau meramal itu juga bisa dilakukan sama kita sebagai seorang teknik industri. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau lapangan kerjanya sedikit, karena kan industri ini yang dimulai dari sangat banyak dan bisa masuk mana aja. Gitu ya. Nah, peramalan ini tidak saja dilakukan untuk menentukan jumlah produk yang perlu dibuat dan kapasitas yang perlu disediakan, tapi diperlukan untuk berbagai bidang lain seperti pengadaan, penjualan, personalitas, ya, dan pengembangan sosial. Jadi kalau si suppliernya PTA tadi tahu jumlah dan sekian per tahun, kemudian si PTB sudah tahu jumlah angkanya berapa, tentunya dia akan info. Nah, untuk development ini kan butuh waktu ya, nggak cepat gitu. Saya yakin karena dia proses developmentnya bisa lebih dari 3 atau 4 tahun. Dimasuk ke perencanaan
ya apa? Itu ya. Karena harus diuji dulu nih berapa level baterainya nih, kemudian nanti rantai sampai yang seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian peramalan jangka menengah ya antara 3 sampai 24 bulan di mana rencana penjualan dan penjualan produk. Penjualannya berapa yang ditargetkan? Dan peramalan jangka pendek ini untuk waktu yang kurang 3 bulan. Ini terkait dengan pembelian material, penjadwalan fasilitas. Kalau ini kita udah bisa pesan materialnya ya. Orang lapangan atau orang produksi dia udah bisa langsung jadwalin. Misalnya nanti di bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober dia akan running stamping bikin rangka dia sudah bisa memprediksi memorinya. Oh, kebutuhan untuk running di bulan Agustus karena permintaannya tinggi, makanya butuh overtime misalnya, atau butuh tambahan. Di trennya, tentunya untuk membuat pergerakan ekonomi data. Nah, kemudian jenis perilaku permintaan atau tren ini macam-macam, gitu ya. Ada yang musiman, ya. Musiman, apa lagi? Musim. Sekarang musim apa sih? Musim banjir, musim apa? Kata dari kaki kemarau basah. Kemarau basah. Harusnya udah masuk kemarau, tapi banyak hujannya. Mudah-mudahan nggak ada yang terdampak banjir ya. Ada? Menyakitkan sih, semoga surut. Sabar. Oke. Nah, misalnya sekarang musim hujan. Kira-kira yang paling laku di musim hujan apa? Payung jas hujan. Payung, jas hujan, apalagi? Angin. Angin. Kalau angin, nah keren banget jawaban. Semua merek ya. Oke. Kalau angin, gitu. Apalagi lah, pokoknya yang berbau. Semini. Semeriwing. Apa tuh? Bau apa? Kasih. Oke. Nah, biasanya ya industri-industri itu akan memprediksi lebih awal. Jadi anggap aja, oh bulan Juli Agustus ini udah masuk musim hujan ya. Kalau di bulan kemarau, ya bulan kemarau dia produksinya dikit nih untuk payung, jas hujan, sepatu boot, angin gitu ya. Tapi dia akan meningkatkan kapasitas produksinya. Atau dia akan buat perencanaan lebih tinggi ya terkait dengan musim nanti. Nah, begitupun hal yang sama ya di luar negeri, misalnya di negara 4 musim ya, dia pasti kan ada winter gitu-gitu kan. Dia memproduksi fashionnya juga mengikuti kemudian ada lagi seasonal atau nah ini misalnya musim liburan, musim ya, liburan apa yang panjang biasanya Idul Fitri. Nah, Idul Fitri kan biasanya orang sebelum nasi hampers gitu ya. Nah, biasanya industri-industri yang membuat hampers, contoh isian ya, entah itu sirup-sirupan, pemepet kaleng, dia akan cenderung meningkatkan kapasitas produksinya sebelum musim liburan. Jadi, misalnya di Lebaran tahun 2024, dia penjualannya tinggi banget sih ya. Misalnya penjualannya sampai 600 juta botol gitu. Tahun 2024, 2023 ini 100 mereka bisa menghitung tahunnya mau bikin berapa. Makanya biasanya puasa belum mulai, tapi sirup-sirup itu udah ada di supermarket, ya nggak sih? Perasaan belum puasa deh, sirup-sirup itu udah ada yang karena mereka akan target ya, maksudnya akan tetap dulu. Kemudian misalnya berdasarkan perubahan politik atau ekonomi nasional misalnya itu juga mempengaruhi fokusnya. Saya terkait ini yang kebijakan subsidi upah ya biasanya
bantuan subsidi pemerintah atau bantuan yang lain lah, sehingga mendorong masyarakat ini untuk beli beli. Biasanya itu akan mengalami beberapa sektor kemudian juga. Atau misalnya perubahan dari pasar tradisional ke e-commerce itu juga akan mengalami dan apa aja yang akan dijual gitu. Dampak dari iklim juga ya, misalnya negara-negara Eropa memiliki musim dingin yang ekstrim, ini akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat atas produk-produk agar mereka bisa tetap nyaman dan bisa bertahan dalam suhu tersebut. Ya bisa jadi kalau perusahaan tempat kerja teman-teman misalnya dia akan mengekspor produk sama-sama fashion gitu ya, sama-sama fashion, jaket gitu ya. Jaket yang dijual di Indonesia dan jaket yang dijual di Eropa bisa jadi akan berbeda dari spesifikasi ya. Misalkan winter gitu ya, musim dinginnya kan beda ya. Kalau di sini aja misalnya berapa ya, puncak biasanya berapa semuanya. Nah itu masih gak dingin amat lah dibandingin misalnya harus ke Eropa ya sampai harus plus ya. Ada juga yang dipengaruhi kalau kita olahraga gitu ya, jadi misalnya terkait dengan musiman, misalnya pas musim Piala Dunia gitu ya, itu yang bagi merchandise atau apa yang dijual atau mungkin apa sekarang yang lagi ramai mungkin Piala Presiden gitu ya, atau timnas B gitu kan, yang mau nggak mau membuat penggunaan massal akan merchandise atau barang-barang yang biasa dipakai oleh pemain bola Indonesia tadi bisa aku keras di atau misalnya event-event juga ya. Nah ini di awal tahun ajaran baru nih biasanya yang sering dan lebih aku tuh sekolah tulis. Oke, jadi peramalan seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Oh ya, saya reminder untuk teman-teman pastikan untuk absensi mandiri di kampus di pertemuan 2 kali ini, dan materi juga sudah saya upload di kampus, jadi silakan dipelajari lagi untuk materi hari ini. Dan nanti saya akan kirim terkait diskusi di kolom diskusi kampus hari ini, dan tolong teman-teman silakan mengemukakan statementnya di kolom diskusi kampus hari ini terkait dengan podcast ini. Nah, teman-teman, bagaimana manfaat podcast itu untuk industri? Ya, silakan nanti jawabannya di kolom diskusi kampus. Oke, terima kasih semuanya. Saya ingin lagi untuk absensi di kampus ya, akhiri, dan silakan di-review kembali untuk materi-materi yang sudah saya atur di intinya. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di next meeting. Kesehatan, keselamatan, dan see you in next week. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan video pembelajaran tatap muka di kelas. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.